Puji nama Tuhan. Seberapa kita yang ada pada pagi hari ini, kita mau mulai ibadah kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian, hanya dekat Allah. Sertai jalanku sepanjang hidupku. Dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku, hanya dekat Allahku, hanya dekat Allahku. Rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku, ku ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu.
biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Ku indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu. Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamaku, ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Ku indah bersamamu selamanya. Sama-sama ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu. Saya undang Ibu Gembala untuk pimpin kita di dalam doa pembukaan pada hari ini. Biarkan rohmu Amin. tinggal dalam Haleluya, haleluya. bersamamu selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa dalam surga, Bapa yang kami puji, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat hari yang Kau beri bagi kami Tuhan, di mana kami masih dapat diberi kesempatan untuk bernafas, diberi kesempatan untuk berada di dalam bait-Mu, untuk bersekutu dengan Engkau. Dan inilah yang menjadi kerinduan kami. Roh kami Tuhan rindu akan Engkau. Kami rindu meninggikan dan memuliakan nama-Mu. Kami rindu kehadiran daripada kuasa Allah di tempat ini. Kiranya urapan-Mu turun Tuhan di tengah-tengah ibadah kami pagi hari ini.
Kiranya Engkau mengurapi setiap pelayan-Mu, mulai dari song leader, singer, pemain musik, pemain tamborin, Tuhan, bahkan hamba-Mu yang Kau sudah persiapkan untuk melayani dengan kebenaran firman Allah. Kami rindu lawatan Allah terjadi di tempat ini. Karena kami, oh Tuhan Yesus, ingin ada sesuatu yang terjadi dalam ibadah kami. Tidak hanya ibadah yang biasa-biasa saja, tapi ibadah yang luar biasa, ibadah yang mendatangkan sukacita, ibadah yang mendatangkan kesembuhan, ibadah yang memberikan pengharapan yang baru bagi kami. Segala roh yang bukan dari Tuhan, kami percaya bahwa Engkau sudah hancurkan, Engkau sudah patahkan dengan kuasa daripada darah-Mu Tuhan. Dan saat ini kami penuh dengan kebebasan oleh karena roh Allah ada di tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari permulaan, pertengahan sampai pada akhirnya ke dalam tangan Tuhan yang ajaib. Dan kami buka di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Ada shalom pada hari ini. Haleluya. Puji Tuhan ya. Kita siap memuji menyembah Tuhan. Amin. Karena kasih Allah begitu besar dalam kehidupan kita, saya percaya sudah layaknya kita harus memuji menyembah Tuhan. Amin. Kita angkat satu pujian, kasih yang begitu besar. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Kasih yang begitu besar, yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, Kau dan kini hanya untuk-Mu. Kasih yang begitu besar. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri. Dan kini hanya untuk takkan memuji, menyembahkan, lalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri. Dan kini hanya untuk-Mu. Kasih yang begitu besar. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu.
dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Puji nama Tuhan. Haleluya. Saya persilakan duduk kembali, saudara-saudara. Saya undang yang ingin menyaksikan kebaikan Tuhan, ingin menyatakan kebaikan Tuhan dalam kehidupannya, yang ingin bersaksi. Masih belum ada? Kalau belum ada, kita angkat satu pujian. Aku sorakan haleluya. Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku, dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesus. Sama-sama saya undang kita mau bangkit berdiri. Tanganku ku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yesus kau kekuatan, Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku, dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selalu. Ku angkat tanganku, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selalu. Ku angkat tanganku, angkat tanganku, ku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, kuasa selamanya. Ku angkat tanganku, angkat tanganku, ku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa,
kuasa selamanya. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Angkat pujian, tenang. Bapa, kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku tak tenang bersama-Mu, Bapa. Bapa, Kau mengerti. Bapa, Kau mengenal seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia. Kau hadir di sini, memulihkan setiap hati kami. Bersama-Mu, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia. Kau hadir di sini, memulihkan setiap kami, menyembuhkan yang terluka. Hadir di sini,
Mari satu pimpin kita di dalam doa. Dari tempat maha tinggi, Kau hadir di sini. Bukan tenang bersamamu Bapa, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu Bapa, memulihkan hati, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu. Sekali katakan memulihkan hati, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu Bapa, bukan tenang, bukan tenang bersamamu. Sekali katakan bukan tenang bersamamu. Bapa, haleluya Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan, kami akan tenang bersamamu Bapa. Karena jika Engkau dalam kami Tuhan, dan Engkau hidup dalam kami merasakan ketenangan Tuhan. Amin. Haleluya. Kau yang selalu menjaga kami dengan setia, Haleluya. melindungi kami Tuhan dari segala goncangan dunia. Bahkan Kau memberkati kami semua Tuhan dalam setiap napas kehidupan kami. Biarlah kami selalu yakin dan percaya hanya Engkaulah Allah yang memberikan kami ketenangan, memberikan kami kelegaan, bahkan memberikan kami kebahagiaan. Engkaulah segalanya bagi kami Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami tidak sanggup hidup tanpa Engkau Tuhan. Haleluya. Biar kami hanya berserah kepadamu Bapa, dan kami tahu Engkau akan memberikan kami ketenangan dalam kehidupan kami. Kami mampu melewati segala lembah kekelaman Tuhan, karena Engkau memegang kami Tuhan, menuntun langkah kami Bapa. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih Yesus. Segala pujian, hormat, syukur kami hanya kami kembalikan kepadamu Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Hamba-Mu yang sudah melayani kami dengan pujian, Kau berkati dia Tuhan. Berkati kehidupannya Tuhan, berkati pekerjaannya, berkati keluarganya, terlebih juga Kau berkati pelayanan Tuhan. Dan semua pelayan-Mu di sini Tuhan yang sudah ambil bagian, pemusik Tuhan, dan singer kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Segala kehidupan mereka Tuhan, apa yang mereka butuhkan Kau cukupkan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Saatnya kami mau duduk diam, kami mendengarkan kebenaran sabda-Mu. Mari Bapa berbicara bagi kami Tuhan. Haleluya. Kami rindu Tuhan mendengar suara-Mu Tuhan, yang memberikan kesejukan, kedamaian Tuhan. Amin. Dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, hamba-Mu yang sudah Kau siapkan untuk melayani kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Urapi secara khusus dengan urapan dari surga Tuhan, supaya setiap firman diberitakan tidak lalu begitu saja, tapi boleh tertinggal, tertanam, bahkan berbuah dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mau siap mendengarkan sabda-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan. Kita
bersyukur buat pagi hari ini karena Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk kita bisa beribadah bersama-sama, dan teristimewa Tuhan juga yang sudah memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan untuk kita bisa memuliakan Tuhan, ya. Pada pagi hari ini saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan tema tindakan iman, ya. Tindakan iman atau perbuatan iman, ya. Saudara-saudara, kita baca sebagai ayat dasar kita dalam Ibrani 11 ayat yang pertama. Dalam Ibrani 11 ayat yang pertama berkata begini, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, ya. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, iman itu bukan hanya sekedar kita percaya kepada Tuhan, ya. Tetapi kita harus masuk dalam sebuah proses di mana kita masuk dalam proses kehidupan yang harus dibuktikan setiap hari, ya. Jadi tidak cukup kita hanya berkata aku beriman kepada Tuhan, ya. Karena dikatakan di sana iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, ya. Bagaimana yang kita harapkan itu bisa kita terima kalau kita hanya berkata saja aku beriman, ya. Jadi iman di dalamnya ada sebuah proses tindakan hidup yang harus kita buktikan tiap hari, ya, dalam kehidupan kita, ya. Bagaimana kita akan melihat bukti? Ya, ayat ini berkatakan iman juga adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bagaimana kita akan melihat bukti kalau kita tidak pernah mempraktekkan firman Allah? Ya. Kalau kata percaya, ya, iman itu memiliki dua komponen. Yang pertama adalah percaya, ya. Seringkali orang menghubungkan antara iman dan percaya, ya. Percaya adalah suatu pengakuan yang jujur dari mulut kita, ya. Percaya adalah sebuah pengakuan yang jujur dari mulut kita yang keluar dari dalam hati, ya. Dan ketika kita bisa mengaku percaya Yesus adalah Tuhan, itu adalah pekerjaan Roh Kudus, ya. Pekerjaan Roh Kudus, bukan karena hikmat kita, bukan karena kemampuan kita, ya. Jadi apa yang kita yakini dengan benar, lalu dengan mulut kita berkata aku percaya, ya. Aku percaya, tapi harus lanjut kepada komponen yang kedua, yaitu keyakinan. Keyakinan adalah suatu perbuatan atau tindakan yang nyata atas pengakuan yang kita sudah katakan tadi, ya. Jadi percaya harus menjadi sebuah keyakinan. Pada waktu kita yakin, kita akan melakukan apa yang kita percayai itu. Amin, saudara-saudara. Ya, kalau kita hanya berkata percaya, tapi kita tidak melakukan, jangan-jangan belum yakin. Ya, misalnya saya bilang kursi ini kuat. Ya, saya percaya kursi ini kuat. Bagaimana untuk membuktikan bahwa kursi ini kuat? Saya harus yakin bahwa saya bisa duduk di tempat ini dengan tidak khawatir, nggak takut. Ya, karena apa? Saya yakin ini kuat. Ya. Kalau kita percaya kepada Yesus, kita juga harus melakukan apa yang dikatakan oleh Yesus. Apa yang menjadi firman Allah buat kita sebagai orang-orang percaya untuk kita lakukan. Ya, jadi bukan hanya sekedar kita percaya, ya.
Nah, pagi hari ini karena berbicara tentang perbuatan iman atau tindakan iman, ya, kita akan melihat dalam slide selanjutnya bahwa kata iman itu merupakan proses kehidupan yang dapat diuraikan sebagai berikut. Ya, jadi iman itu bukan cuma kata IMEAN, ya, IMAN, tapi itu adalah proses hidup. Itulah sebabnya Yakobus pernah bilang bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Karena itu kalau kita mengaku sebagai orang yang beriman kepada Yesus, kita harus berbuat seperti apa yang menjadi tuntunan Yesus dalam kehidupan kita. Ya. Nah, kita akan melihat yang pertama. Ya. Tindakan kita, perbuatan kita, dasar kita beriman. Ya. Kita harus intim dengan Tuhan. Kalau kita mengaku kita orang beriman, kita harus intim dengan Tuhan. Ya, artinya apa? Saudara-saudara, kata intim ini didapat dari ayat ini, ya. Yohanes 17 ayat yang ke-3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka, perhatikan, mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ya. Nah, kata mengenal di sini, ya, itu dalam bahasa Yunani memakai kata epiginosko, ya, yang mempunyai pengertian mengenal dengan baik, mengerti, tahu, dan arti yang paling dekat di sini adalah kalau kita sudah tahu, kita sudah mengenal dengan baik, kita akan intim dengan Tuhan. Ya, epiginosko juga artinya kita intim dengan Tuhan. Ya. Bagaimana kita akan melihat atau akan membuktikan kepada dunia bahwa kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan kalau kita tidak mengenal dengan baik akan Allah kita. Ya. Bagaimana kita tidak bisa mengerti hati Allah? Ya, karena kita tidak mengenal. Ya, kita nggak tahu apa maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Dan tidak mungkin, ya, kalau orang itu dekat dengan Tuhan, kalau orang intim dengan Tuhan, dia tidak mengerti apa yang harus kita perbuat sebagai orang-orang percaya. Ya. Intim dengan Tuhan. Artinya bahwa pengenalan kita kepada Tuhan itu menjadi dasar yang paling utama. Kita bisa mengenal Tuhan, artinya kita akan mengerti bagaimana hati Allah. Ya. Kita akan mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan sebagai orang-orang percaya. Ya. Kalau kita intim dengan Tuhan. Ya. Dalam Yohanes 14, ya, kita tutup slide kita buka di Yohanes 14 ayat yang ke-8. Yohanes 14 ayat yang ke-8, 9 dan 10. Ya, saya akan bacakan, berbunyi demikian. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Ya. Lalu ayat yang ke-9, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Ya. Barang siapa terus telah melihat aku,
ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Ya, ayat 10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Ya. Yesus berkata kepada Filipus, engkau sudah sekian lama bersama-sama dengan aku. Bagaimana mungkin engkau tidak mengenal aku? Ya. Bagaimana mungkin engkau bertanya, mana Bapa? Tunjukkanlah kepadaku. Bukankah aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan itu karena diperintahkan oleh Bapa. Ya. Yesus menjelaskan, saudara-saudara, betapa pengenalan itu penting. Ya. Filipus dia tahu siapa Yesus, tetapi dia tidak mengenal hati Yesus. Ya. Tidak mengenal keberadaan Yesus. Ya. Jangan sampai kita orang-orang percaya yang dikasih label orang Kristen, orang beriman, tapi kita tidak mengerti hati Allah. Ya. Kita tidak mengenal Allah kita yang sesungguhnya. Di dalam Alkitab terjemahan lama ada tokoh yang saya anggap luar biasa adalah Henokh. Ya. Henokh itu pada waktu dia usianya 65 tahun, ya. Jadi pada waktu dia sudah menginjak usia 65 tahun, Henokh itu hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun. Ya. Bergaul dengan Allah. Kenapa dia memutuskan bergaul dengan Allah? Karena dia tahu, ya, di dalam Allah ada proses yang terus-menerus akan membuat kehidupannya semakin berkenan, semakin menyenangkan hati Allah. Henokh sampai akhirnya apa? Alkitab mencatat dia tidak mengalami kematian. Henokh dia hidup-hidup diangkat oleh Tuhan. Ya. Coba kita buka di Kejadian 5 ayat 23. Ya, Kejadian 5 ayat 23 dan 24. Jadi Henokh mencapai umur berapa saudara? 365 tahun. Terus ayat 24. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab telah diangkat oleh Allah. Ya. Jadi di usia 65 tahun dia memutuskan untuk bergaul dengan Allah. Ya. Nah ini saudara-saudara, ya, kita sebagai orang-orang percaya kita penting bergaul dengan Allah, supaya kita bisa mengerti hati Allah. Ya. Jangan sampai tuh kata Yesus kepada Filipus, kamu sudah sekian lama, kamu nggak ngerti hati Bapa. Ya. Kisah tentang anak yang hilang. Ya. Nyanyian tadi katakan, Bapa sanggup memulihkan hati yang terluka. Ya. Bapa sanggup memulihkan hati yang terluka. Terus apa katanya? Hatiku tenang bersamamu Bapa. Tapi kenapa anak yang terhilang lebih senang dia tinggal di luar daripada dengan bapaknya? Ya. Pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Itu Alkitab katakan. Ya, kalau kita salah bergaul, hal-hal yang baik yang ada pada kita itu akan dirusakkan karena pergaulan kita. Ya. Karena itu kita perlu intim dengan Tuhan. Ya.
Kita perlu mengenal Allah dengan baik sehingga kita bisa hidup intim dengan Tuhan. Henokh dia nggak mengalami kematian, dia diangkat oleh Tuhan. Karena apa? Dia hidup bergaul dengan Allah. Ya, dia hidup bergaul dengan Allah. Itu yang pertama. Lalu kita kembali ke slide. Ya, kita kembali slide. Kita akan melihat yang kedua. Ya, yang kedua, kita harus tahu bahwa iman akan memproses kita untuk membawa kepada masuk melalui pintu yang sempit, saudara-saudara. Ya. Masuk melalui pintu yang sempit. Kita lihat ayatnya di mana. Matius 7 ayat yang ke-13. Ya. Masuklah melalui pintu yang sesak atau sempit itu. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Heran kan? Itu jalan bakal masuk kepada kebinasaan. Tapi banyak orang yang jalan melaluinya. Banyak orang yang pilih ke sana. Ya. Padahal Alkitab berkata, ada banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Ya. Jangan sampai kita termasuk hanya orang-orang yang dipanggil saja lalu tidak terpilih. Karena kita pilih jalan yang lebar. Ya. Anak sekolah minggu nyanyi, di dalam dunia ada 2 jalan. Lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, hidup berglori. Saudara mau berglori? Ikut masuk dalam jalan yang sempit. Ya. Kalau kita berjalan di jalan yang sempit, memang artinya bahwa di dalam jalan yang sempit itu ada aturan. Ya. Ada aturan. Ya. Nggak boleh sembarang, nggak boleh bebas. Itu lebar namanya. Ya. Tapi masuklah jalan yang sempit. Ya. Walaupun kita harus mengikuti aturan di situ. Ya. Tugas kita adalah kita menyenangkan hati Bapa di sorga. Ya. Kita menjadi berkat bagi orang lain. Ya. Bukan kita terpengaruh dengan orang lain, tetapi orang lain terpengaruh dengan kehidupan kita. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang yang mengerti firman Tuhan, ya, kehidupan kita harus menjadi garam. Ya. Harus menjadi garam, harus menjadi rasa buat orang lain. Orang lain bisa merasakan bergaul dengan kita. Ya. Itu masuk jalan yang sempit. Nah, memang jalan yang sempit itu kalau kita baca di Injil Lukas, ya. Kita tutup dulu slide, kita buka di Injil Lukas, ya. Lukas pasal 13 ayat yang ke-23. Ya, Lukas 13 ayat 23. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Perhatikan saudara-saudara. Ini pertanyaan. Sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Ayat 24. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak, ya, pintu yang sempit tadi. Ya. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Ya. Saudara-saudara, banyak orang ingin masuk tapi nggak bisa dapat. Karena apa? Sudah terbiasa dengan loss.
ya, bebas. Nanti mereka akan berusaha untuk masuk, tapi nggak bisa. Kalau kita sudah terbiasa hidup bebas, itu nggak bisa masuk. Ya, karena apa? Kita nggak mungkin bisa mengikuti apa-apa yang aturan yang ada di dalam. Ya. Jadi saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, hidup kekal, ya, untuk kita mendapatkan hidup yang kekal, sorga, ya, itu perlu perjuangan, ya, perlu perjuangan. Tuhan janjikan, betul, tapi kita perlu perjuangan, kita perlu berusaha untuk kita bisa mencapai apa yang Tuhan janjikan buat kita. Tadi di ayat yang ke-23, coba kembali ayat 23. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Ayat 24. Berjuanglah. Ya. Jawab Yesus kepada orang-orang itu, berjuanglah. Ya. Jadi saudara-saudara, kalau ada pengajaran yang berkata sekali selamat tetap selamat, dan dia berkata hidup ini adalah anugerah, jadi sebesar apapun dosa kita itu akan masuk surga, itu bukan jalan yang sempit, saudara-saudara. Ya. Tidak sesuai dengan firman. Ya. Sekarang ini sudah mulai laku pengajaran itu. Karena apa? Menyenangkan. Ya, apalagi orang-orang muda. Boleh hidup bebas kok. Kan kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, jadi kita boleh hidup bebas. Itu yang dunia sedang tawarkan hari-hari ini. Ya. Tapi kalau kita ingin hidup yang kekal, ya, Paulus bilang, kerjakanlah keselamatan itu. Ya. Artinya bahwa kita juga harus berjuang. Jangan sampai hidup kita masuk di pintu yang lebar, tapi masuklah di pintu yang sempit. Ya, masuklah di pintu yang sempit. Ibrani 4 ayat 11. Dalam Ibrani 4 ayat yang ke-11. Karena itu baiklah kita berusaha, tadi bilang berjuang, sekarang bilang berusaha. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh apa saudara? Ketidaktaatan itu juga. Bangsa Israel dijanjikan oleh Tuhan, kamu akan masuk ke tanah Kanaan. Ya. Tanah Kanaan itu penuh dengan susu dan madu. Itu janji Tuhan. Ya. Tapi yang masuk orang Israel ke tanah Kanaan berapa orang? Cuma Yosua dan Kaleb. Karena apa? Orang Israel tidak taat kepada Tuhan. Ketidaktaatan membuat bangsa Israel tidak masuk dalam tanah yang dijanjikan itu. Ya. Jadi cuma sampai kepada janji Tuhan, tapi tidak mengalami karena apa? Ketidaktaatan. Ya. Minggu lalu David sudah sampaikan, ketaatan itu mahal. Ya. Nilai ketaatan itu mahal, saudara-saudara. Ya. Karena itu perlu diperjuangkan. Kita perlu berusaha untuk hidup taat akan Tuhan. Ya. Karena ketidaktaatan membuat kita tidak menerima janji Tuhan. Ya, jadi kalau kita ingin menerima janji Tuhan, kita harus taat. Ya, jadi seperti itu saudara-saudara. Itu hukum kalau kita memasuki pintu yang sempit. Lalu kita oper lagi berikutnya. Ya, kita akan melihat yang ketiga. Yang ketiga, akuilah Tuhan dan andalkan Tuhan. Ya. Kita tidak bisa berusaha untuk masuk di pintu yang sempit itu dengan kemampuan kita sendiri. Kita nggak akan bisa. Kita harus mengakui ada Tuhan yang hebat, ada Tuhan yang luar biasa yang akan menolong saya untuk saya ikut dalam jalan yang sempit tadi. Ya. Kita nggak bisa dengan kekuatan kita.
Tapi kita harus mengakui dan mengandalkan Tuhan. Ya. Ini penting sekali. Ya. Jangan kita merasa kuat. Ya. Jangan kita merasa bisa kok, saya bisa kok. Jangan, saudara-saudara. Tapi kita harus akui Tuhan, ada Tuhan yang menolong saya. Ada Tuhan yang akan memampukan saya. Ya. Kenapa Daud dia bisa berkata begini, biar di lembah maut sekalipun, ya, asal ada Tuhan, di bayang-bayang maut sekalipun, aku tidak takut bahaya, asal ada Tuhan. Ya. Dia mengakui keberadaan Tuhan. Ya. Saudara-saudara, kita lihat ayatnya. Ya, Amsal 3 ayat 6. Amsal yang ketiga ayat yang ke-6. Dia, akuilah dia dalam segala. Ya. Perhatikan kata segala, bukan Pak Sagala, maaf, ini segala Pak. Akuilah dia dalam segala lakumu, ya. Maka ia akan meluruskan jalanmu. Akui dia, ya. Saudara-saudara, bukan hanya pada waktu kita punya masalah, kita punya pergumulan, baru kita lari kepada Tuhan, baru datang kepada Tuhan, baru berdoa kepada Tuhan. Tapi waktu diberkati juga kita jangan lupa sama Tuhan. Dia yang membuat kita berhasil. Dia yang membuat kita beruntung. Dia yang membuat kita mampu menghadapi krisis. Ya, Tuhan. Kita harus akui itu, saudara-saudara. Ya. Akui Tuhan. Artinya orang yang mengakui Tuhan, dia akan mengandalkan Tuhan. Ya. Hidupnya akan terus mengandalkan Tuhan. Ya. Andre, tolong tutup dulu slide-nya. Kita buka firman Tuhan dalam Yeremia 17 ayat 7. Ya. Dalam Yeremia 17 ayat 7, orang yang mengakui Tuhan, yang dalam hidupnya mengandalkan Tuhan, kita lihat. Ya. Yeremia 17 ayat 7, ini ayat favoritnya Pak Rekson ya. Pak Rekson selalu, Om, ada ayat kesenangan saya itu Om. Apa? Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ya. Saudara mau diberkati Tuhan, andalkan Tuhan. Ya. Karena di sini jelas banget, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saya katakan tadi, orang yang mengakui keberadaan Tuhan, dia pasti hidupnya akan mengandalkan Tuhan. Dan orang yang menaruh harapannya pada Tuhan, segede apa sih berkat yang disiapkan oleh Tuhan kalau kita mengandalkan Tuhan? Coba kita baca ayat 8. Ya. Ini berkat yang kita akan terima kalau kita hidupnya mengandalkan Tuhan, mengakui Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Orang kepanasan, kita merasa damai. Karena apa? Kita mengandalkan Tuhan. Ya. Yang daunnya tetap hijau, orang lain daunnya kering, kita segar, daunnya hijau. Ya. Yang tidak khawatir dalam tahun kering. Ya. Orang lain khawatir, apalagi pandemi. Orang khawatir bagaimana kita, bagaimana anak kita, bagaimana masa depan keluarga kita. Orang khawatir, tetapi orang yang mengandalkan Tuhan tidak mengalami khawatir. Dia tidak khawatir dalam tahun kering. Walaupun tahun boleh dibilang tahun kering lah, tahun apalah ya. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan, karena itu kuncinya adalah mengandalkan Tuhan. Asal kita mengandalkan Tuhan, Tuhan bisa berbuat cara-cara yang kita tidak mampu lakukan, dia bisa buat, saudara-saudara. Ya, itu orang yang mengandalkan Tuhan. Dan dikatakan yang tidak berhenti
berhenti menghasilkan buah. Ya. Walaupun kadang-kadang saya juga geleng kepala. Ya. Ini masa pandemi nih orang kok hidupnya pada banyak yang berteriak, susah, sulit, sukar, ya. Tapi ada jemaat kita yang jemaatnya, yang perpuluhannya malah lebih besar di masa pandemi. Ya. Saya tahu ketika kita mengandalkan Tuhan, kita tidak mengalami berhenti menghasilkan buah. Kita akan terus Tuhan kasih hidup kita berbuah-buah asal kita mengandalkan Tuhan. Ya. Jadi karena itu yang ketiga, saudara-saudara, kalau kita mengaku sebagai orang yang beriman, akui Tuhan dalam segala lakumu. Ya. Kalau kita mau menipu orang, masa kita mau pakai dalam nama Yesus akan menipu orang itu? Nggak mungkin kan? Iya toh? Nggak mungkin. Kita mau nipu orang, kita pakai dalam nama Yesus. Aku akan tipu orang itu. Ya. Orang yang mengakui Tuhan dalam segala lakumu. Ya. Jadi kalau kita yang mengakui Tuhan, kita akan berusaha berbuat sesuatu yang baik. Ya. Sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Sesuatu yang mendatangkan pujian bagi nama Tuhan. Ya. Wah, luar biasa. Orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang percaya Yesus, dia lakunya baik. Ya. Karena kita selalu mengakui Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Kita terus, ya, kita kembali ke slide. Nah, yang kedua, masuk melalui pintu yang sempit. Yang ketiga, akuilah dan andalkan Tuhan. Kita lihat yang keempat. Apa itu? Yang keempat ini penting banget. Namanya, kurang kata tetap, namanya tetap terdaftar di surga. Ya. Orang beriman harus berjuang. Orang beriman harus berusaha. Namanya tetap terdaftar di surga. Ya. Jangan sampai nama kita dihapus, saudara-saudara. Ya, ini penting. Kita lihat ayatnya. Lukas 10 ayat 19. Lukas 10 ayat 19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Ingat, Tuhan sudah kasih kuasa. Ya. Tuhan sudah kasih kuasa. Ya, Tuhan sudah beri kuasa itu untuk kita menginjak ular. Ya. Saudara ingat di Kejadian. Ya. Iblis itu digambarkan seperti ular. Ya. Kita dikasih kuasa untuk menginjak ular. Ya. Artinya kita harus bisa berkata tidak untuk bujukan iblis. Ya. Kita dikasih kuasa. Ya. Kalajengking. Ya. Kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Tidak ada yang akan membahayakan kamu. Kita ingat, kita dikasih kuasa. Tetapi semuanya itu belum seberapa penting. Ada ayat berikutnya yang kita harus buka mata ini. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Ya. Nama kita terdaftar di surga. Melalui perjuangan hidup di jalan yang sempit, nama kita akan terdaftar di surga. Ya.
kita boleh berprestasi dalam hal-hal, banyak hal. Ya. Karena Tuhan juga menjanjikan bukan hanya berkat rohani, tapi berkat jasmani juga Tuhan janjikan buat kita. Kita boleh berprestasi dengan cara yang kita bisa lakukan. Ya. Tetapi ada satu hal yang sangat-sangat penting, ya, yang paling utama, nama kita tetap terdaftar di surga. Ya. Saya ingat siapa yang pernah khotbah, ya, ada hamba Tuhan yang pernah khotbah. Ya. Oh, kalau nggak salah Pak Senduk. Ya. Dia bilang, kamu akan naik pangkat, kamu akan dinaikkan jenderal asal ganti KTP-mu jadi Muslim. Ya. Saudara-saudara, itu tantangan. Ya, itu tantangan. Dunia menawarkan kesuksesan. Dunia menawarkan harta kekayaan. Tapi jangan sampai kita meninggalkan Tuhan. Ya. Jangan sampai kita meninggalkan Tuhan. Nah, iblis ini, saudara-saudara, dia bukan pinter. Iblis itu licik. Ya. Yesus aja dia tantang, saudara-saudara. Kalau engkau adalah Allah, terjunkan dirimu dari bubungan. Ya. Yesus suruh terjun. Lah dari sorga aja dia bisa datang. Apalagi cuma terjun dari bubungan ke bawah. Bukan sesuatu yang sulit buat Yesus. Tapi Yesus tidak mau melakukannya. Ya. Yesus tidak mau melakukannya. Karena apa? Yesus tahu iblis sedang mau menjatuhkan kita. Ya. Jadi saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, dunia akan menawarkan yang menyenangkan daging. Ya. Dunia akan menawarkan sesuatu yang mungkin hati kita akan senang sementara. Ya. Ingat itu. Apa yang ditawarkan oleh dunia mungkin membuat kita senang, tapi sementara. Berbeda dengan kesenangan kekal yang Tuhan janjikan buat kita. Asal nama kita tetap terdaftar di surga. Amin, saudara-saudara. Jadi perbuatan iman, tindakan iman yang saya ingin sampaikan pada pagi hari ini, ya, sebagai kesimpulan. Kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang meyakini, ya, orang yang meyakini adalah orang yang percaya dan terus dilakukannya, ya, karena dia yakin. Ya, itu kesimpulannya. Yang pertama adalah sikap iman harus ditunjukkan dengan yang pertama tadi, intim dengan Tuhan. Ya. Catat dan ingat ini, saudara-saudara. Tindakan iman, perbuatan iman yang pertama adalah kita mengenal Tuhan. Ya, mengerti hati Tuhan. Sehingga kita bisa intim dengan Tuhan. Ya. Karena kata mengenal, epiginosko tadi, artinya juga salah satunya adalah intim. Ya. Jadi dia mengenal dengan baik, dia mengerti, dia tahu Tuhan, dan dia intim dengan Tuhan. Lalu yang kedua, ya, masuk melalui pintu yang sempit. Ya. Mungkin, waduh, ya, ada aturan-aturan yang harus kita ikuti. Ya. Tapi itulah yang kita harus jalani, masuk pintu yang sempit. Sebab pintu yang lebar, katanya tadi, membinasakan. Ya. Lalu yang ketiga, akuilah dan andalkan Tuhan. Ya. Dan yang keempat, namamu harus dipertahankan, tetap terdaftar di sorga. Jadi 1, 2, 3, 4 huruf depannya adalah iman. Ya. Inilah perbuatan iman. Ya. 1, 2, 3, 4 kita bisa simpulkan, inilah iman. Ya, iman itu hidup bergaul dengan Tuhan. Iman itu jalannya memang masuk di jalan yang sempit. Iman itu mengandalkan Tuhan, mengakui Tuhan dalam segala lakumu. Ya.
Baik waktu kita dalam pergumulan, waktu kita diberkati Tuhan, kita tetap mengakui ini semua diizinkan oleh Tuhan. Ya. Kalau mungkin kita dalam pergumulan, kita berkata memang Tuhan izinkan kita mengalami pergumulan. Begitu juga waktu kita diberkati oleh Tuhan, kita ingat bahwa ini itu karena Tuhan. Ya. Dan yang keempat, kita terus mempertahankan hidup kita untuk tetap namanya tetap terdaftar di sorga. Ya. Saudara-saudara, kalau kita mau vaksin, sudah ngantri panjang-panjang, kita sudah datang, sudah kepanasan segala macam, pas ditulis sampai di depan kita, ya namanya nggak ada Pak. Kira-kira gimana saudara-saudara? Kita sudah ikut Tuhan bertahun-tahun, begitu ada panggilan, ya nama Bapak nggak ada. Maaf, nama Bapak nggak ada. Nah, bagaimana supaya nama kita tetap ada di dalam kerajaan surga, supaya nama kita tetap terdaftar di surga? Ya. Ayat terakhir, ya. Yakobus 1 ayat 25. Ya. Yakobus 1 ayat 25. Yakobus 1 ayat 25. Ya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Saya bilang amin saudara-saudara. Kalau kita sudah belajar akan firman Tuhan, kita meneliti hukum yang memerdekakan kita, ya. Dan kita bukan hanya mendengar khotbah saja, tetapi dengan sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh apa yang kita perbuat tadi. Ya, ketika iman kita lakukan, kita berbuat, kita akan berbahagia. Ya. Berbahagia ini tidak bisa dinilai dengan uang. Berbahagia tidak bisa dinilai dengan kekayaan. Ada begitu banyak orang kaya yang tidak bahagia. Kenapa? Karena dia tidak mengerti firman Allah. Ya. Karena dia tidak melakukan firman Allah. Ya. Puji Tuhan. Biarlah kepatuhan kita, ketaatan kita, kesetiaan dibuktikan dengan tindakan melakukan firman Tuhan. Ya. Itu yang akan menghasilkan kehidupan yang kekal, kebahagiaan yang ke-10. Ya, kalau khotbah Yesus kan ada 9. Berbahagialah orang yang berbahagialah orang. Itu ada 9 itu di Matius 5. Ya. Yang ke-10 itu berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Karena dia boleh beristirahat dari jerih lelahnya. Ya. Itu khotbah Yesus ini 9, 10-nya itu kita payu. Berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Ya. Bagaimana kita bisa mati di dalam Tuhan? Karena kita mempertahankan tetap hidup di dalam Tuhan. Ya. Jangan cuma percaya Tuhan, tetapi kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya. Puji Tuhan, biarlah pada pagi hari ini setelah saudara mendengar firman Tuhan, kita akan menjadi seperti rusa yang selalu haus, rindu akan hadirat Tuhan, rindu akan sungaimu Tuhan. Ya. Kita rindu seperti rusa yang haus. Puji Tuhan, saudara, kita sama bangkit berdiri. Kita nyanyikan seperti rusa yang haus.
haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu, bagai tanah gersang menanti datang. Jiwaku Tuhan seperti rusa yang haus. Haleluya. Kita mau datang kepada Tuhan bagaikan rusa yang haus akan sungai sukacita Allah dalam hidup kita. Aliran sungai, Tuhan sanggup membalut hati yang terluka. Hatiku tak tahan menunggu. Amin, haleluya. Bagai tanah gersang, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan, hanya Engkau, hanya Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Dia yang tahu pribadi kita masing-masing, pribadi yang mengenal yang tersembunyi bagimu, suruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku. Amin, haleluya. Untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Katakan hanya Engkau Tuhan, pribadi yang mengenal hatiku, hanya Engkau. Amin, haleluya. Dia mengenal setiap hati kita pada pagi hari ini. Dia tahu keadaan kita hari ini. Haleluya. Gak ada yang tertutup di mata Tuhan, tidak ada yang tersembunyi